Selamat pagi jemaat. Lagu tadi memberikan saya kekuatan. I'm still standing. Soalnya saya udah mulai gemetar lutut saya di sini. Saya bersyukur ada di sini. Doakan saya tetap berdiri sampai terakhir. Thank you. Tahun ini dapat kesempatan. Ini baru dari tahun lalu ya, udah setahun gak ada di sini. Rasanya tetap luar biasa dan rasanya juga takjub dan tetap juga masih ada grogi. Udah kelamaan di kampung Bogor soalnya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami memuji Engkau Bapa yang begitu berkuasa, kasih-Mu Tuhan yang membawa kami semua ada di sini. Kami bisa merasakan, mengalami, bahkan kami melihat masa depan. Kasih-Mu selalu ada di sana bersama dengan kami Tuhan. Apapun yang kami rasakan hari ini, ada yang merasa Tuhan, kami kurang dikasihi. Atau bahkan kami lagi bergumul untuk mengasihi. Hari ini, biarlah firman-Mu yang menyatakan, meneguhkan, dan menjelaskan. Bahwa firman-Mu membuktikan kasih tetap yang terbesar dalam hidup kami. Dan kami bukan tidak memiliki itu, tetapi kami sudah memiliki itu. Sertai kami semua, tuntun hamba-Mu untuk berbicara dari firman-Mu saja. Berkati jemaat-Mu, untuk kami juga Tuhan bisa mengalami kasih itu Bapa. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang show love is the greatest. Bagaimana kita menunjukkan di dalam hidup kita sebagai seorang Kristen bahwa kasih itu adalah yang terbesar. Di dalam keseharian kita, di dalam keadaan apapun yang kita alami saat ini. Dan bagi saya pribadi, apa yang membuat saya merasakan kasih Tuhan, karena Tuhan tunjukkan segala hal-hal hubungan dalam hidup saya yang penuh kesakitan, dan itu dipulihkan oleh kasih Tuhan. Sepanjang hidup saya pernah mengalami satu kepahitan 21 tahun. Bayangkan kepahitan 21 tahun ya. Minum obat 2 detik aja pahit, itu pahit banget. Kita 21 tahun menyimpan kepahitan, dan kepahitan itu juga berbunga dan bertumbuh. Bukan investasi bodong juga tuh kepahitan, bisa bertumbuh. Dan itu menyakitkan. Tapi kasih Tuhan bisa membereskan semuanya itu. Saya tidak tahu persis apa yang brothers dan sister, saudara-saudari, bapak ibu sekalian yang sedang kita rasakan hari ini. Tapi firman Tuhan akan menyatakan hari ini bahwa kita punya kasih yang terbesar. Dan saatnya kita menunjukkan kasih yang terbesar itu kepada satu sama lain dan kepada dunia. Amin. Tema kita masih yang sama, The Greatest is Love, diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ayat ini mengatakan bahwa iman itu adalah sesuatu yang besar. Yesus mengatakan itu. Kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Jadi kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita buka bisnis pengurukan tanah, pasti sukses kita. Tinggal kita pindahin gunung ke sini, nggak usah pakai truk, dump truck, apa semua kita sukses. Itu bisnis yang bagus. Tetapi tentang pengharapan dikatakan juga bahwa pengharapan itu adalah jangkar atau sauh bagi jiwa kita. Orang yang tidak berpengharapan, dia akan terdampar dalam hidup. Dia akan berhenti melangkah. Dia akan hidup di masa lalu. Tapi ketika ada pengharapan, dia punya jangkar dalam hidup, selalu ada tempat untuk kembali. Kalau kita nggak punya pengharapan dalam hidup, bayangkan saya sama istri saya, kami suami istri, ini tahun keberapa sayang, saya udah lupa. Marah istri saya. Tapi kasih itu sabar. Tidak pemarah. Bayangkan nggak ada lagi harapan dalam hubungan ini. Dan kita ada di sini hari ini karena kita masih punya pengharapan. Tetapi kita masih punya satu lagi yang lebih besar. Di atas itu, kasih. Amin. Dan itulah yang membuat kita sangat-sangat
bersukacita selalu menjalani kehidupan kita. Kenapa dikatakan itu terbesar? Konteksnya adalah gereja Korintus. Biar kita persempit konteksnya. Walaupun tadi konteksnya begitu luas, tetapi di dalam bulan ini kita mempelajarinya dalam konteks satu jemaat, yaitu jemaat Korintus. Jemaat Korintus di kisah 18 dimulai oleh Paulus. Waktu itu pendeta Harlem sudah jelaskan ini sangat detail. Paulus sendiri yang memulai, perkiraan di tahun 50 setelah Kristus. Kemudian 5 tahun kemudian setelah Paulus melanjutkan misinya, dia mendengar bahwa di dalam gereja itu penuh dengan permasalahan di dalam gereja. Apa permasalahan di dalam gereja? Kalau kita baca pasal 1 sampai pasal terakhir dan kita teliti di setiap pasal penuh dengan permasalahan. Permasalahannya apa? Hal baik pun jadi masalah. Semua jadi masalah di dalam gereja itu. Dikatakan di sana, di pasal 1 terjadi perpecahan. Mengapa terjadi perpecahan? Karena di dalam gereja itu ada pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat. Ada yang lebih menyukai Paulus. Mereka katakan, saya golongan Paulus. Ada Kefas, Petrus pun pernah ada di sana. Dan mereka katakan, saya golongan Kefas. Karena mereka lebih suka caranya Petrus berkhotbah. Gaya nelayan mungkin nggak tahu gimana ya persisnya. Kemudian ada lagi Apolos. Dia pun pengkhotbah yang hebat. Dan mereka katakan, saya golongan Apolos. Yang terakhir bingung dia golongan apa. Mereka katakan, saya golongan Kristus. Karena lebih tinggi dari yang tiga itu. Bukankah gereja hari ini bisa seperti itu? Jangan ada di sini golongan John Sinaga ya, karena saya pun berat dengan nama saya sendiri. Kemudian di 2 Korintus kita tahu itu 2 tahun kemudian. Ada lagi, sekarang bukan lagi permasalahan di dalam gereja, mereka mulai ada perselisihan dengan Paulus. Wow, terjadi lagi perselisihan. Kira-kira gambaran singkatnya seperti ini. Jemaat itu dipenuhi oleh karunia roh. Tidak ada satu gereja pun di dalam Alkitab kita yang dipenuhi oleh karunia roh sebanyak yang ada di Korintus. Ada karunia apa? Bernubuat, menafsirkan bahasa roh, berbahasa roh, menyembuhkan. Di pasal 12 ada 9 di sana. Karunia roh. Karunia-karunia yang itu bersifat supranatural. Di tengah permasalahan yang tadi, permasalahannya juga penuh. Bukan hanya penuh karunia, penuh juga permasalahan. Ada perpecahan, ada juga perbedaan hikmat. Karena hikmat begitu tinggi, jadi itu membuat perpecahan juga. Baru apalagi ada perselisihan satu sama lain, berantem satu sama lain. Ada lagi apa? Bahkan membawa perkara di dalam jemaat sampai kepada peradilan. Bagaimana hukum dunia yang memutuskan bagi kita yang punya hukum Kristus yang lebih tinggi, yang harusnya kita menghakimi dunia. Begitu chaos, bahkan di meja perjamuan pun ada yang mabuk. Beruntung hari ini Aser kasih kita cuman segini, baru ada roti sedikit. Agar-agar inilah makanya dikasih kecil, kalau nggak mabuk juga kayak kita. Kemudian ada lagi apa? Mereka punya juga tentang kebangkitan. Semua dipertanyakan dan dipermasalahkan. Pernah merasa seperti itu? Sampai kita merasa kita bernapas saja salah. Di sini nggak pernah merasa begitu ya. Tapi dikatakan di tengah permasalahan itu, karunia roh tidak bisa membereskan itu. Makanya dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5, seluruh karunia roh yang luar biasa itu tanpa kasih tidak berguna. Bayangkan saya berantem sama pasangan saya, istri saya. Saya pakai karunia roh. Saya bernubuat, nggak beres masalah. Padahal masalahnya tagihan listrik. Nggak beres pakai karunia roh, betul nggak? Masalahnya sakit hati, kita bereskan dengan apa? Dengan berkata-kata penuh hikmat. Secara etimologi, teologi, dari bahasa Yunani dan Ibrani, sakit hati itu adalah begini. Dibagi 2, dibagi 3, 4.
tapi sakit hatinya nggak beres. Pengetahuan bertambah, tetapi masalah bertambah. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Makanya dikatakan, dia jelaskan kasih yang kita belajar di pasal 13, dijelaskan kasih. Di pasal 14 dikatakan, kejarlah kasih itu. Wow. Kalau di Bogor, ini gampang dijelaskan bagaimana mengejar kasih. Karena di Bogor ada Pak Ludiman yang istrinya namanya Kasih. Saya nggak perlu jelaskan secara teologinya, karena spend time dengan Pak Ludiman, dia mengerti kejarlah kasih. Makanya nama panti asuhannya kita Pelangi Kasih. Karena bagi Ludiman, setiap dia melihat Ibu Kasih seperti pelangi, itulah sejarahnya panti asuhan, Pelangi Kasih. Itu cerita bohongnya. Kejarlah kasih. Pursue love. Pursue love with eagerness. Di NLT dikatakan, let love be the highest goal. Itu maksudnya mengejar kasih. Kita tidak tunggu kasih itu menghampiri kita, kita kejar kasih itu. Itulah ultimate goalnya kita. Kemudian di 2 Korintus dikatakan, show your love. Manusia hari ini mengalami pergeseran filosofi hidup kita. Dulu Plato membuat satu kata be yourself. Itu manusia, be yourself. Itu di Eropa itu seperti revolusioner, membangkitkan satu kebanggaan dan satu percaya diri yang hebat. Bagus, bagus, mengubah peradaban. Kemudian manusia nggak puas hari ini, bergeser lagi, nggak cukup be yourself, show yourself. Kita harus tunjukkan diri kita. Makanya acara di TV yang paling populer apa? American Idol, Indonesian Idol, Got Talent. Semua orang mau tunjukkan dirinya. Tiba-tiba Yesus bilang, deny yourself. Selesai. Deny yourself. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Judul khotbah saya hari ini adalah Show yourself. Show yourself, show your love. Show love is the greatest. Minggu lalu, minggu pertama Harlem sudah berkhotbah. Aku menyebut khotbah Harlem dan Budi itu tentang pursue love. Karena love itu adalah the greatest. Mereka memberikan 5 alasan kenapa kita pursue love. Karena itu edify, endure, essential, evidential, eternal. Dan saya udah bingung, yang mana lagi buat saya. Udah diambil sama mereka. Jadi Ahur bilang, gitu aja udah. Jadi kita nggak usah pakai lagi ya hari ini. Alasan kedua, karena saya kalau bilang yang lemah susah saya. Yang saya tahu komputer. Kalau yang lemah susah saya, walaupun saya di Jawa Barat. Hari ini, saya akan berbicara kepada kita tentang bagaimana kita show love is the greatest. Kita lihat, kalau kita lihat di sini, sebelah kiri, sisi kiri kita, dikatakan, kasih itu sabar, murah hati, bersuka cita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Dimulai dengan sabar, ditutup dengan sabar di sisi kiri. Yang pertama pakai kata long suffering, yang terakhir berbicara tentang endurance atau persevere. Jadi nggak habis-habis ternyata kasih itu. Kemudian di sisi kanan dikatakan sisi yang bisa menghancurkan kasih. Kasih itu tidak cemburu. Kata cemburu di sini
Beda dengan cemburunya Tuhan yang kita belajar bulan sebelumnya, ini lebih bersifat iri hati atau dengki. Kasih tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tidak berkesudahan. Kalau kita lihat kasih ini berbicara kualitas kasih, tapi juga satu hal yang bisa menghancurkan kasih. Kalau ini tidak bisa lagi belajar ke Pak Ludiman Ibu Kasih, ini udah beda. Apa yang terjadi harus terjadi di sini supaya kasih itu terus tumbuh? Pengorbanan ego, sacrifice ego, pengorbanan ego, sabar. Ini semua tentang hati. Ini belum tindakan sifatnya. Ini adalah ego kita. Tidak bisa kasih itu mementingkan diri sendiri. Kasih itu murah hati. Egolah yang menghalangi. Mengapa? Kasih itu tidak dirasakan, kasih itu tidak diekspresikan, kasih itu tidak mengubah apa-apa karena ego di sana. 2 minggu lalu kami ada pertemuan diskusi Alkitab dengan single. Kami cek yang sebelah sini adalah isi hati, kami sebutnya ini. Kami yang di sebelah sini kami sebutkanlah isu hati. Ini isi hati kita harus penuh di dalam hati kita. Ini adalah isu hati yang kita harus bereskan. Kalau ini kita tumbuhkan, tetapi ini juga harus kita buang, baru itu terjadi. Tapi ada orang yang memang mungkin ahli kimia, mereka coba meramu ini jadi satu. Sabar, pengen sabar, tapi tetap cemburu. Ada orang pengen murah hati, tapi mencari keuntungan diri sendiri. Bingung, cuan atau bocuan, jadi bingung. Makanya akhirnya hidupnya panas dingin. Yang positif sama negatif digabung, kita panas dingin, kita mulai stres, kita pikir sakit badan kita, pergi ke dokter, kita pikir sakit fisik, pulang dokter kasih lab, ternyata sakitnya psikis. Karena ini, ternyata sumbernya adalah ego, nggak pernah kita buang ego kita. Ada yang merasa seperti itu? Dan kita pergi ke dokter yang berbeda, diagnosanya beda lagi. Ternyata masalah kita cuma satu, ego. Keakuannya tidak bisa turun di sana. Paulus mengerti ini. Di 1 Korintus 9 ayat 22b sampai 23. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Be all things to all men. Apakah ini mungkin jika masih ada ego? Saya melihat hari ini, kita bisa datang ke gereja. Kalau kita tidak letakkan ego kita pas masuk di pintu itu, lebih bagus sih diletakkan udah di pintu rumah kita. Waktu kita masuk, kita bisa bersikap di dalam gereja. Kita masuk, aku jalan aja lah. Ada nggak yang menyapa saya? Jalan. Udah gitu disengaja lagi agak jutek-jutek bagaimana gitu. Dan nggak lihat ke sana, gini. Benar nggak ada yang nyapa lo dari awal sampai akhir? Dan kita katakan, benarkan di gereja ini tidak ada kasih. Sejak kapan kita jadi detektor kasih? Ego kan? Kenapa waktu di pintu kita langsung datang, hai bro, selamat bro. Kita pulang sebagai orang yang berlimpah kasih. Saya selalu katakan seperti ini di dalam jemaat. Ketika kita saling mengasihi, semua memutuskan saling mengasihi, kita akan berkelimpahan. Saya berikan kasih saya 1, di dalam roh ini ada 1000. Saya dapat kasih ke saya balik 999. Saya kasih 1 dari saya dapat 999. Gimana saya enggak pulang dengan orang yang berlimpah kasih?
Dan ego yang saya bawa seperti memikul salib selama ini lepas dan saya merdeka. Amin. Boleh yang belum diletakkan sekarang letakkan di bawah kursi aja dulu, nggak apa-apa. Jangan dibawa terus, capek sekali. Yang pertama, untuk kita bisa menunjukkan kasih Allah yang terbesar, sacrifice. Korbankan ego. Amin. Wajah kita seperti nggak masuk akal. Apa sih ego? Ini nggak gampang. Saya mau kasih tahu ada satu inspirasi bagi saya, satu orang anak muda yang dia bisa melepaskan, bukan melepaskan ego, dia masih egois hari ini. Tapi saya lihat, ini adalah inspirasi saya. Mungkin ada yang kenal Abimanyu, Abi. Sebagian kita mungkin kenal Abi. Abi adalah keponakannya Rebi Sintia ya. Iya. Abi ini anak satu-satunya. Dulu dia kuliah di luar, sempat kerja jadi manajer di satu resto di hotel terkemuka. Papanya di Jawa jadi akunting, dan mamanya dulu pramugari, tapi mamanya sakit gula parah dan menderita satu kanker namanya gangren. Gangren itu adalah satu kanker yang bisa muncul di mana aja di seluruh tubuh kita. Ketika dia muncul di ujung jari, dia harus dipotong. Segera. Dokter nggak perlu pikir-pikir apa, potong-potong. Dan tante ini udah dipotong sampai itu. Nggak tahu berapa kali dipotong. Jarinya tante itu pun udah ada beberapa yang udah nggak ada, udah dipotong. Akhirnya Abi berhenti kerja karena papanya Abi dalam 2 tahun ke depan akan pensiun. Jadi papanya akan berkarir, selesaikan karir, dialah yang mengurus mamanya setiap hari. Tante itu harus dibawa kemana-mana 4 kali dalam seminggu. 5 kali dalam seminggu, kata Damil 5 kali. Tante itu harus ke rumah sakit. Ada itu yang cuci darah, ada yang cek gangrennya, ada yang lain. Pokoknya dia 5 kali dan mereka pakai BPJS. Karena itu udah bertahun-tahun. Abi harus ambil antrian BPJS jam 12 malam supaya mereka bisa dapat urutan di bawah 20 di pagi hari. Dia datang jam 12 malam, pulang, baru nanti datang lagi jam 6 pagi udah di rumah sakit. Itu udah dapat nomor 10. Nomor 10 diperiksa lagi nanti itu jam 10. Itulah yang dia lakukan dan dia bawa mamanya. Dan dia harus gendong si Tante Sani. Itu yang lakukan Abi. Dia seperti mengorbankan masa depan dan karirnya. Tapi dia lakukan itu, hasilnya adalah mamanya dulu yang menentang keyakinannya. Tante itu datang ke gereja, dan tante inilah walaupun dia sangat bagus origami, membuat ini, dan tante inilah yang mengajari jemaat buat pohon Natal kami seperti itu. Tante itu, Abi ada di sana bawa drop, dan inilah tempat duduk mereka di depan pertama kali ke gereja. Dan sampai hari ini di sisi kanan depan sejajar dengan kami paling pojok, tempat itu nggak pernah berubah, udah 2 tahun, nggak boleh ada yang menduduki tempat itu. Mereka selalu ada di situ. Pohon Natalnya udah ada, tapi mereka masih ada di sana. Apa yang lakukan? Lihat ini lagi nongkrong. Abi nongkrong dengan single, nongkrong dengan minister yang lain, bahkan dia harus bawa mamanya. Dia dating, dia harus bawa mamanya. Karena nggak ada yang jaga di rumah. Mamanya di sini. Si tante bilang, udah kau dating aja, penting aku ada di sana. Dia bisa lihat mamanya di situ. Itu yang dilakukan oleh Abi. Ini dia lagi komuni. Dan ini temannya Abi juga. Ketika Abi tekan egonya, kasihnya Abi itu muncul ke permukaan. Luar biasa. Tante Sani belajar firman Tuhan. Dan itulah Tante Sani ketika memutuskan menjadi murid Yesus dibaptis. Kami harus mencelupkan dia, karena di sini banyak alat cuci darah apa semua. Abi harus bungkus semua badannya di sini biar nggak kena air. Cara kami baptis hanya begini, langsung gitu. Karena kalau sampai masuk air itu berbahaya. Dokter sebenarnya nggak terlalu menyarankan, tapi sampai hari ini si tante sehat. Setelah dia itu juga dia udah dapat kaki palsu. Sekarang dia lagi belajar berjalan dibantu oleh anaknya. Kemudian Abi, di saat yang sama, Abi juga berbuah temannya. Samuel, teman masa kecilnya.
Mari letakkan ego. Dan kita akan melihat kasih itu adalah yang terbesar. Amin, brothers and sisters. Kita lanjut 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Inilah hakikatnya gereja adalah tubuh Kristus. Kita satu karena Kristus mempersatukan kita. Kita semua di sini spesial karena Tuhan menempatkan kita secara khusus ada di dalam tubuhnya. Bukan pilihan kita yang menetapkan, tetapi Tuhan yang pilih kita ada di sini. Menjadi bagian dari tubuh Kristus di saat yang sama kita menjadi bagian dari satu sama lain. Coba lihat kiri kanan, nggak bisa kita memilih. Nggak bisa saya pilih, kok ini jadi brother saya sekarang ya? Ini kok sister saya sekarang ya? Ini agak aneh. Ini aku nggak nyambung, frekuensi kami agak susah. Tapi kenyataannya, memang kita semua di sini khusus adanya di sini. Kita melihat satu sama lain begitu spesial. Memberikan tempat secara khusus. Kita harus mencapai satu kesatuan ketika kita menjadi bagian dari satu sama lain, yang satu sakit, kita sakit. Ada yang merasa pernah begini, kelingking sakit. Udahlah, kayak tadi gangnya dipotong aja, nggak penting kok. Kita nggak ada yang begitu. Semua kita di sini membutuhkan satu sama lain. Ketika kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, kita berbagi satu sama lain. Saling bergantung, saling membutuhkan, memperhatikan, berempati satu sama lain. Inilah kita ada di sini. Berbagi apa? Kita berbagi kehidupan kita. Jadwal kita berbagi. Kita mulai terganggu satu sama lain. Karena Tuhan taruh dia dalam hidup. Karena kita satu tubuh. Kita satu tubuh, bagi yang suami istri 2 kali satu tubuh. Dulu dia saudari kita satu tubuh, sekarang jadi istri kita satu tubuh. Makin menyatu. Kita harus berbagi hidup kita satu sama lain. Berbagi jadwal kita. Kita membiarkan saudara-saudara kita menjadi part of my life. Di 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita buat sedikit persamaan. Berbagi tanpa kasih tidak berfaedah. Karena banyak hari ini yayasan sosial yang bisa berbagi lebih daripada kita. Tetapi orang yang menerima tidak merasakan kasih. Dia hanya menerima sumbangan namanya. Itu bukan kasih, tapi donasi namanya. Tapi waktu dikatakan berbagi dengan kasih itu berfaedah bagiku. Yang menarik adalah kita pikir ketika kita mengasihi orang, faedahnya bagi orang itu. Sebenarnya faedahnya bagi kita. Kalau faedahnya bagi orang itu, itulah investasi bodong namanya. Ini buat kita faedahnya. Ketika kita berbagi kepada orang itu adalah buat kita faedahnya. Bagaimana kita menunjukkan kasih itu adalah yang terbesar? Kita berbagi hidup dengan satu sama lain. Tahun ini ada 2 hal yang menggoncang saya dan istri saya di dalam jemaat. Pertama adalah waktu itu saya khotbah. 2 hari kemudian seorang suami datang kepada saya dan telepon, "Bro, boleh kita spend time?" Kami spend time dan dia nangis dan dia mengaku dosa perselingkuhannya. Dia mengkhianati istrinya. Sampai kami duduk di satu kafe, kami pindah ke pojok. Dia nangis sesungguhnya, dia peluk saya. Waktu sambil peluk dia,
memberikan dia comfort. Saya juga lihat yang lain biar nggak lihat kami cowok apaan gitu. Waktu itu kasih saya agak kurang berlimpah emang umur dia. Masih pikir pandangan orang. Dan dia cerita. Dan dia bilang, saya telah menghancurkan pernikahan saya. Dia percaya kebenaran, saya harus benar. Saya mengakui, saya udah nggak tahan ini sekian lama. Pekerjaan berikutnya adalah bagaimana membantu membawa ini kepada istrinya. Wah, kita berdoa, kamu tenang. Goncang? Yes. Tapi yang saya bangga adalah istrinya memiliki semua kasih yang tadi di 1 Korintus 13. Terbayang gak berapa banyak hari ini manusia tertusuk oleh firman Tuhan, dia mau berubah, tetapi ketika dia mau percaya kebenaran itu, dia imani itu, dia timbul pengharapannya, tapi tidak ada yang punya kasih yang panjang sabar buat dia. Gagal. Gagal. Kejadian yang kedua, khotbah juga. Seorang istri datang ke istri saya. Dan dia mengakui dosa perselingkuhannya kepada suaminya. Hal yang sama terjadi. Yang dilakukan istrinya benar. Itu imannya kepada Tuhan. Dia ingin pengharapan kekal itu ada buat dia. Dia ingin hidup kekal ada buat dia. Tetapi kalau suaminya tidak punya juga kasih mengampuni, akan berantakan rumah tangga. Anak berantakan, semua. Dan kami bersyukur. Suaminya memiliki kasih yang mengorbankan ego tadi dan menerimanya. Dia masih tetap rela berbagi hidup. Dan kedua pasangan ini sekarang memiliki kasih yang lebih besar untuk mereka bagikan kepada orang lain. Keadaan yang menyakitkan itu berubah sekarang. Itu menjadi bentuk kasih yang mereka bisa bagikan kepada orang yang sedang mengalami pengkhianatan satu sama lain. Amin. Jadi ketika kita berbagi sebenarnya yang berfaedah itu balik ke kita, keuntungan kita. Hari ini kalau tidak ada kasih itu, iman kita bisa gugur, pengharapan kita bisa gugur. Saya berdiri di sini adalah banyak di dalam ruangan ini yang dulu sabar kepada saya. Sabar. Saya dulu nggak langsung turun dari langit begini. Enggak. Orang istri saya dibilang, ada yang bilang, Dame, kamu sama John aja. Pertanyaan belum selesai udah bilang, tidak. Kenapa? Bukan masalah saya. Dame masih ego waktu itu. Akhirnya Dame letakkan egonya. Ya, masuklah saya langsung. Nah, tanya siapa berfaedah nggak buat Dame? Itu kita yang nanya. Itu adalah hal yang luar biasa. Amin. Hal yang luar biasa, kita bisa melihat besarnya kasih itu. Pengkhianatan, kesakitan, semua bisa di-cover oleh kasih dan semua pulih kembali. Saya bersyukur bisa melihat mereka melayani sekarang bersama dengan pasangan. Tidak ada yang tidak dipulihkan ketika kita menunjukkan kasih yang berbagi itu. Amin, brother sisters. Kita lanjut tadi, gereja sekarang di 2 Korintus 7 tahun kemudian. Tetap permasalahan ada di dalam gereja. Sampai kapanpun ada permasalahan dalam gereja. Rumah tangga, grup. Bahkan di dalam diri kita pun ada permasalahan. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita tidak mau berhenti mengasihi. Di jemaat Makedonia, sekarang yang terjadi bukan lagi internal jemaat. Bahkan secara global, saat itu terjadi kemiskinan di dalam gereja. Termasuk jemaat di Yerusalem. Dan kemudian jemaat-jemaat Makedonia harus mengumpulkan bantuan kepada jemaat di Yerusalem.
Dikatakan di sana, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, maksudnya miskin dalam hal materi ya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bukankah ini the greatness of love? Orang lagi susah materi, dia tanya, boleh nggak kami memberikan ini? Boleh nggak kami membantu ini? Ini bukan kasih yang biasa-biasa. Dan ini menjadi inspirasi bagi jemaat Korintus. Dulu ada namanya wilayah Makedonia, di sana ada jemaat kayak seperti ada dua wilayah, ada itu kayak provinsi Makedonia, Akaya. Jadi Korintus itu bagian dari Akaya. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin, kita kaya dalam segala sesuatu, amin. Dan kekayaan inilah kekayaan yang kita sangat inginkan sebenarnya. Kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan, kasih, dan seterusnya. Karena kekayaan ini tidak akan diaudit oleh pemerintah dan dikenai pajak. Dan kita nggak perlu laporkan tiap tahun. Aman kekayaan ini. Kaya dalam pelayanan kasih, karena kita sudah punya. Semuanya kita punya. Dan kita dengan kekayaan apapun yang Tuhan taruh sari dalam hidup kita, marilah kita punya kekayaan dalam melayani satu sama lain. Ada kemurahan. Kemurahan paling gampang dibagikan apa? Senyum. Betul nggak? Tapi di sini tegang sekali ya dari tadi ya. Saya udah ngelucu, kalian tegang. Atau saya kejam aja biar kalian ngelucu gitu. Senyum nggak gampang loh. Pernah lihat orang senyum, pas dia senyum kita menderita lihatnya. Pernah? Karena nggak terbiasa, nggak kaya dalam kemurahan. Senyum aja dulu, nggak usah bagi, nggak usah. Nanti kalau siang baru bagi yang lain. Melayani dengan milik kita. Kadang-kadang kita pikir kita ini begitu kurangnya sampai senyum aja susah loh. Senyum tidak ada hubungannya dengan hutang. Masih bisa senyum. Betul ya? Senyum tidak ada hubungannya dengan resesi dunia. Masih bisa senyum. Walaupun calonnya kita berbeda satu sama lain. Senyum masih bisa loh, nggak masalah loh. Jadi senyum itulah kemurahan yang bisa kita bagikan semua. Berarti bentar lagi kita akan dapat senyum satu sama lain. Siap-siap menerima senyum. Kemudian ketika kita kaya dalam pelayanan kasih, ini yang terjadi. Di 2 Korintus 9, 11-12. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ternyata problemnya adalah kenapa orang merasa miskin? Karena rasa kekurangan yang membuat kita kaya adalah kalau kita melimpah rasa syukur. Amin. Jadi tidak ada hubungannya dengan jumlah aset. Rasa syukurnya yang perlu dibangun. Dan saya cerita satu orang tua kita, Piwa, wanita Allah. Mungkin sebagian kita kenal namanya Cide. Ini agak sulit namanya. Satu sisi saya panggil dia Ci, satu sisi saya panggil De. Jadi saya kadang-kadang agak bingung juga saya. Ci, De gitu kan, jadi bingung saya. Akhirnya saya panggilnya Puji Syukur. Kenapa? Bukan. Karena saudari kita ini adalah ditinggalkan suaminya untuk wanita lain dengan 2 anak. Dia nggak pernah berjuang untuk anak. Akhirnya dia berjuang untuk 2 anak itu. Dia pergi sampai kerja di Taiwan, di Jepang, sampai ke Amerika.
Yang terjadi adalah satu anaknya hilang. Sampai hari ini nggak ditemukan. Dan tinggal satu anaknya udah umur 50 tahun. Itu pun ada epilepsi. Dan Cide. Dengan hasil terakhir uangnya dibeli, dialah satu rumah mereka di Bogor. Cide udah nggak bisa kerja, pernah stroke, tapi dia bisa pulih kembali stroke-nya. Tapi sekarang yang kerja cari uang adalah anaknya. Anaknya bayangkan epilepsi, kerja dari sore sampai pagi di satu pasar malam hari, hanya jual kopi dan dia jerang air panas, dia juallah kopi kepada orang-orang di pasar. Berapa kali epilepsinya kumat, dia lagi jarang air, seluruh air nimpa tubuhnya. Dia berapa kali naik motor, lagi di motor, kambuh epilepsinya, dia jatuh. Tapi kita lihat Cide. Cide ini ada di mana-mana. Itu di Sukabumi dia bantu satu orang wanita Allah. Ini dia bantu satu wanita Allah di Cibubur. Ini dia bantu mamanya Abi tadi. Ini juga dia bantu satu, ada orang tua kami, orang tua dari pemimpin Tiwa. Dia bantu, dia pun di mana? Ini ulang tahun yang 74 tahun lalu di depan gereja. Dan selalu dia bilang, puji syukur Bro John, puji syukur. Saya melihat seseorang yang syukurnya berlimpah. Bahkan syukur itu lebih besar dari dirinya. Dan sampai hari ini, dia adalah sukacita kami semua di Bogor. Kalau ada di jemaat yang kurang bersyukur, saya tinggal kirim spend time dengan Cide. Habis itu mereka mengaku dosa. Tinggal kami punya kasih yang besar mengampuni dia kembali. Enak kan? Itu yang terjadi. Show love is the greatest. Tunjukkan kasih yang terbesar. Berkorban ego kita. Berbagi hidup kita. Melayani dengan milik kita. Saya mengundang jemaat ini menunjukkan kasih kalian kepada kami di Bogor. Kasih untuk Bogor murah aja kok. Kunjungi kami, bagi kami itu udah kasih yang terbesar. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam Yesus, kami telah menerima kasih yang terbesar ini. Dan hari ini Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami juga menunjukkan kasih-Mu yang terbesar kepada kami. Dan menunjukkan kepada dunia, orang-orang yang kami kasihi, kasih yang terbesar itu bekerja dalam diri kami. Kami akan memulai Tuhan dengan mengorbankan keakuannya kami. Kami akan berbagi hidup dengan satu sama lain. Dan kami akan melayani dengan milik kami terhadap satu sama lain. Berkati kami Bapa, biarlah firman ini benar-benar mengubahkan kami. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pendeta John pada pagi hari ini.